Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, ini kita bertemu kembali dalam rangka PJJ. Oke, anak-anak, bahwasanya pembelajaran ini kita akan membahas berbagai macam tentang nanti akan saya kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, yang kemarin saya share ke grup tentang modul 14, itu adalah modul yang terakhir tentang kesetaraan paket C. Sebelum nanti belajar, didahulukan dulu alangkah lebih baiknya itu kita akan berdoa. Maka silakan anak-anak berdoa masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Baik, anak-anak, kita lanjut. Bahwasanya pelajaran matematika ini sebagaimana di dalam Al-Quran sini sudah dijelaskan bahwa dia menjadikan matahari dan bulan bercahaya serta mengaturnya pada beberapa tempat supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungannya. Ini adalah selalu dasar bahwa matematika pun perlu untuk diajarkan dalam kehidupan ini. Dalam modul 14, ini adalah modul yang terakhir, kesetaraan, dengan judul kapan kesempatan terjadi. Ini adalah salah satu motivasi sebenarnya. Kesempatan yang apa dulu nih? Anak-anak saya yakin memiliki cita-cita, memiliki angan-angan, memiliki tujuan, memiliki segala sesuatu yang lebih baik buat diri kita sendiri. Dan juga terutama ya keluarga, masyarakat, dan yang paling penting adalah agama dan bangsa dan negara. Oke, dalam pembelajaran ini ada tujuan-tujuan yang diharapkan pada warga belajar. Yang pertama adalah yang diharapkan bahwa warga belajar memahami konsep mengenai peluang serta penggunaannya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Ini yang diharapkan yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa diharapkan warga belajar terampil melakukan operasi matematika yang berkaitan dengan konsep peluang. Selanjutnya, yang ketiga, diharapkan bahwa warga belajar terbentuk dan memiliki sikap kemandirian dan tidak mudah menyerah dan percaya diri menggunakan matematika dalam pengembangan kehidupan ekonomi. Ini sangat penting sekali bahwa matematika sangat dibutuhkan baik itu dalam segi apapun. Nah, sekarang dalam pengantar modul ini, pengantar modul yang ke-14 yang bab terakhir, kapan kesempatan terjadi? Ini merupakan suatu pertanyaan yang membutuhkan suatu jawaban. Ketika ada pertanyaan harus ada jawaban. Berupa harapan yang merupakan suatu keinginan dari seseorang. Dalam pelajaran matematika, untuk mengetahui terjadi atau tidaknya suatu peristiwa akan pelajari dalam materi peluang ini. Jadi nanti untuk lebih paham, anak-anak perhatikan dengan seksama bahwa dalam materi peluang ini sangat dibutuhkan sekali baik untuk diri kita dan juga yang lain. Oke, dalam konsep contoh dalam pengundian ini, saya yakin semua anak-anak sudah pernah, ada yang sering belanja, ada yang sering arisan, ada yang sering main. Anak-anak dari dulu, ada zaman dulu ya, jadul, namanya jadul, permainan jadul ada di situ, mencerminkan karakteristik atau nilai-nilai bahwa itu adalah permainan yang mendidik. Beda mungkin dari sekarang. Kalau sekarang ini akan mencerminkan tentang teknologi EQ. Kalau zaman dulu karakteristiknya, biasa ada ibu-ibu yang sering belanja-belanja, yang mencari diskon, yang sering arisan. Nah, ini ada contoh keseharian tentang peluang. Kemudian
Dalam olahraga juga sering dipakai, seperti pelemparan sekeping uang logam yang dilakukan oleh seorang wasit. Ini adalah salah satu peluang. Ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam modul 14 ini, yang pertama pada unit yang pertama adalah konsep peluang. Ya, ada 2 unit. Yang kedua adalah unit peluang kejadian majemuk. Tapi dalam bab ini saya akan membahas hanya tentang konsep peluang. Yang dimaksud dengan konsep, baik itu konsep peluang, diri kita pun harus memiliki konsep pribadi. Apa konsepnya? Dalam hal kehidupan, dalam hal keyakinan, kita harus memiliki konsep. Jangan sampai kita hidup pun tidak memiliki konsep. Kalau orang tidak memiliki konsep, maka acak adil. Bisa dia kemana, tidak memiliki arah. Tapi kalau dia memiliki konsep dalam jati dirinya, maka hidupnya akan terarah. Hidupnya akan memiliki manfaat, akan memiliki sesuatu yang berguna bagi dirinya dan juga yang lain. Karena memiliki konsep. Allah sendiri sudah menjelaskan ada bahwa ketika peluang memiliki 2 peluang antara neraka dan surga. Itu adalah pilihan, itu adalah peluang. Konsepnya apa? Tinggal kita sendiri. Kalau kita mau masuk ke surga, ada konsepnya, ada jalannya. Kalau kita mau masuk ke neraka, konsepnya sudah ada. Semuanya memiliki konsep kehidupan ini. Jadi yang terpenting adalah kita harus memiliki konsep yang benar-benar konsep itu adalah baik buat diri kita dan juga baik buat yang lain. Jadi dalam hal ini saya akan membahas tentang konsep peluang. Oke. Yang pertama dalam konsep peluang adalah percobaan. Yang kedua ada ruang sampel. Yang ketiga ada peluang suatu kejadian. Yang keempat ada frekuensi harapan. Yang kelima ada frekuensi relatif, dan juga yang keenam ada komplement suatu kejadian. Dalam pertemuan ini saya tidak membahas semua konsep yang ada pada peluang, hanya sebagian saja. Ya mungkin hanya membatas waktu. Padahal kalau semuanya bisa sehari semalam, kasihan. Oke, yang pertama adalah percobaan. Salah satu percobaan di sini adalah mata uang logam. Saya yakin anak-anak tahu semuanya tentang uang logam. Bahwa uang logam ada 2 sisi. Yang pertama ada sisi gambar, yang kedua ada sisi angka. Nah, yang ini saya katakan bahwa ini adalah yang angka, yang ini adalah yang gambar. Jadi ada 2 buah sisi. Ini adalah percobaan dalam uang logam. Ada juga sebuah dadu. Ini hanya konsep dalam matematik, ya. Sebuah dadu ada. Kemudian dadu ini hanya sebatas kita hanya mencari peluang. Kadangkala anak-anak jangan disalahartikan, ya. Hanya kita untuk dadu ini hanya untuk mencari peluang saja. Ada sifat percobaan. Yang pertama, setiap jenis percobaan mempunyai hasil tertentu yang mungkin. Jadi sifat percobaannya yang pertama yang ini. Yang kedua, hasil dari setiap percobaan tidak dapat dipastikan. Karena pas setiap orang itu memiliki peluang. Peluangnya tergantung dari dia memiliki tekad yang kuat. Kalau tekad yang kuat, maka segala sesuatu yang dia inginkan pasti akan terjadi. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa man jada wa jada. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti akan dia terkabul. Hanya konsep dia melaksanakan bagaimana konsepnya. Ini adalah sifat daripada percobaan. Jadi hasil dari setiap percobaan tidak dapat dipastikan. Kemudian di dalam percobaan ada kemungkinan hasil. Kemungkinan hasil baik ini adalah contohkan ini satu uang logam. Kemungkinan hasilnya yang pertama adalah sisi gambar. Jadi kalau saya lempar
itu kemungkinan keluarnya bisa dengan gambar, bisa juga dengan angka. Kalau sebuah dadu, kalau saya lemparkan, satu kali lemparan, kemungkinan munculnya bisa angka 1. Bisa juga mungkin angka 2, angka 3, dan seterusnya sampai angka 6. Angka 7 mungkin nggak? Nggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena di dalam dadu hanya ada angka 1 sampai 6. Jadi yang tidak ada di situ, maka tidak akan muncul. Itu kemungkinan yang percobaan. Ini percobaan. Baik ini adalah uang logam, ini adalah percobaan dadu. Semua memiliki percobaan-percobaan. Ya, baik di dalam diri kita sendiri, kalau kita mau berhasil kita harus sering mencoba. Gagal wajar. Yang penting terus mencoba, karena itu adalah salah satu keberhasilan yang tertunda. Kadang-kala kan kalau kita sudah tidak berhasil, putus asa, jangan. Karena konsepnya adalah kita harus yakin. Karena sudah jelas dilakukan bahwa al-yakinu, sesuatu yang yakin itu adalah akan menghilangkan keraguan-raguan. Jadi kalau kita benar-benar yakin, maka akan terjadi. Ini adalah percobaan-percobaan, baik ini adalah mata uang logam ataupun ini adalah mata sebuah dadu. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya, yang tadi adalah percobaan, yang kedua adalah ruang sampel. Apa sih ruang sampel itu? Ruang sampel adalah himpunan dari hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Ini namanya ruang sampel. Kemudian ada juga yang namanya titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel itu. Salah satu misalkan kalau kita sehari-hari biasanya kalau ibu masak, kalau bapak-bapak ya misalkan mungkin rokok, ngopi, ya mungkin kegiatan yang lain, atau mungkin yang hobinya olahraga, yang mungkin main bola atau mungkin basket atau yang lainnya. Kalau saya contohkan ruang sampelnya, kalau di dalam ibu-ibu yang sering masak, ya ini yang sukanya suka sayur asam, ibu pasti masaknya sayur asam enak. Apa titik sampelnya? Tinggal dicoba, cicipin asin atau manis. Nah, ini adalah ruang sampel dan titik sampel. Dalam ruang sampel ada himpunan dari beberapa titik sampel, yaitu disebut dengan kejadian. Kalau misalkan di dalam suatu kehidupan, di dalam keluarga itu adalah ruang sampel. Keluarga itu adalah ruang sampel. Saya contohkan keluarga adalah ruang sampel. Contohnya misalnya apa titik sampelnya? Ya ada anak, ada ibu, ada bapak, dan satu keluarga yang ketika disebutin satu-satu itu adalah titik sampel. Dari semua itu, dari beberapa himpunan, baik itu anak, baik itu orang tua, ibu, dan semuanya, itu disebut dengan kejadian. Itu dalam keluarga. Kalau misalkan di dalam angka nanti kita ada lagi. Kalau misalkan kita di dalam angka, nah, saya akan jelaskan di sini bahwa ketika di dalam angka, bahwa yang namanya ruang sampel itu adalah semuanya. Misal di sini adalah saya tulis, oke. Ada misalkan ruang sampelnya S-nya itu adalah, wah ini nggak jelas. Kalau ini adalah ruang sampel, semuanya ini adalah ruang sampel. Kalau titik sampelnya, saya katakan misalkan di sini adalah angka 1, ini adalah titik sampel. Bisa juga angka 2, angka 3, dan seterusnya. Ini adalah titik sampel.
semuanya, baik itu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Nah, ini semuanya disebut dengan kejadian. Oke, bisa membedakan antara ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Jadi kalau ruang sampel adalah semuanya, di ruang sampel semuanya, yang mana dilambangkan dengan S, ini adalah ruang sampel. Yang angka 1 biasanya itu adalah ada titik A misalkan. Nah, ini angka 1-nya. Ini juga siapa keduanya, ketiganya, dan seterusnya. Sedangkan semua ini dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau kita hitung semuanya ada 6, maka ada dikatakan adalah banyaknya anggota. Nanti banyaknya anggota dilambang dengan SN. SN itu adalah banyaknya anggota atau N dalam kurung S ya. Saya tulis. Nggak jalan. Nah, ini adalah jumlah anggotanya ada 6, atau dilambangkan dengan banyak anggota, itu adalah NS. Oke, kita lanjut. Ini adalah ruang sampel. Kalau saya contohkan pada pelemparan satu uang logam. Satu uang logam itu nanti akan muncul ada sisi angka, ada juga adalah sisi gambar. Yang mana ruang sampelnya adalah angka dan gambar. Kalau satu uang logam, maka ruang sampelnya hanya ada 2, yaitu angka dan gambar. Karena satu uang logam itu, satu ada sisi angka, satu lagi ada sisi gambar. Sehingga semuanya disebut dengan ruang sampel. Yang mana S-nya itu adalah angka sama gambar. Sedangkan di dalam sebuah dadu, maka akan muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6, seperti yang saya tadi contohkan. Maka ruang sampelnya adalah S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga nanti banyaknya ruang sampel atau NS sama dengan 6. Sekarang di dalam ruang sampel ada tata cara untuk menyusun anggota ruang sampel. Untuk menyusun anggota ruang sampel ini ada 2 macam. Yang pertama nanti ada cara mendaftar, dan yang kedua ada dengan cara diagram pohon. Untuk mendaftar, yang namanya mendaftar berarti datar. Nah, kita lihat untuk yang mendaftar, salah satu contoh misalkan jika kita melempar sebuah koin dan sebuah dadu yang berisi 6. Jadi satu koin dan sebuah dadu, yang mana dadunya berangka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang mana ruang sampelnya A dan 1. Kemungkinannya A dengan 1, bisa juga akan keluar A juga dengan 2. Bisa juga akan muncul A dengan 3. Begitupun kemungkinan A dengan 4, A dengan 5, ataupun A dengan 6. Ini kemungkinan akan muncul pada antara sebuah uang logam dengan sebuah dadu yang bernomor 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6.
Begitupun karena dalam satu uang logam ada gambar, maka kemungkinan munculnya pun adalah mungkin akan muncul gambar dengan satu, mungkin akan muncul gambar dengan dua, mungkin juga muncul gambar dengan tiga, gambar dengan empat, gambar dengan lima, dan juga mungkin gambar dengan enam. Ini adalah salah satu ruang sampel antara satu dadu dengan sebuah uang logam. Kalau misalkan saya contohkan dengan dua uang logam, nah itu adalah salah satu uang logam dengan sebuah dadu. Kalau misalkan dua uang logam, nah dua uang logam. Kalau misalkan dua uang logam, saya bikin tabel dulu supaya lebih mudah. Ini saya katakan ini adalah logam yang pertama, ini logam yang kedua. Tinggal kita pasangkan saja. Berarti ini adalah angka sama angka, ini angka sama gambar. Ini adalah gambar sama angka, ini gambar dengan gambar. Sehingga kalau dengan cara mendadar, maka anggotanya adalah yang pertama adalah angka sama angka, yang kedua angka sama gambar, yang ketiga gambar sama angka, dan yang keempat adalah gambar sama gambar. Sehingga nanti kalau saya kumpulkan semuanya, banyaknya ruang sampel itu adalah ada 4. Ini dengan cara mendaftar. Begitupun ketika nanti ada kombinasi antara angka dengan uang logam dengan sebuah dadu. Kita teruskan di sini, misal ini dengan diagram pohon. Kalau misalkan ada sebuah angka dengan sebuah dadu, tinggal kita hubungkan antara ini gambar dengan 1, ini gambar dengan 2, gambar dengan 3, gambar dengan 4, gambar dengan 5, dan gambar dengan 6. Begitupun yang bawah. Angka sama 1, angka sama 2, ini angka sama 3, yang ini adalah angka sama 4, yang ini adalah angka sama 5, dan angka sama 6. Tinggal sepasang-sepasang aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga nanti anggotanya bahwa ruang sampelnya itu tinggal nanti kita sebutkan satu-satu semuanya. Ini gambar dengan 1, gambar dengan 2, gambar dengan 3,
gambar dengan 4, gambar dengan 5, gambar dengan 6, angka sama 1, angka sama 2, angka sama 3, angka sama 4, angka sama 5, dan juga angka sama 6. Oke, tinggal nanti jumlah semuanya tinggal kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehingga nanti jumlah semuanya ruang sampel itu adalah 12. Oke, ini dengan cara mendaftar. Ada satu uang logam, ada kemudian 2 uang logam, kemudian ada 1 uang logam dengan sebuah dadu. Nah, sekarang tinggal yang kedua. Yang kedua itu dengan diagram pohon. Nah, ini diagram pohon. Diagram pohon dengan sebuah koin dan juga sebuah dadu. Nah, ini hasilnya. Angka dengan 1, angka dengan 2, angka dengan 3, angka dengan 4, angka dengan 5, angka dengan 6. Kemudian gambarnya, gambar dengan 1, gambar dengan 2, gambar dengan 3, gambar dengan 4, gambar dengan 5, dan gambar dengan 6. Sehingga nanti ini adalah hasil. Hasilnya angka dengan 1, angka dengan 2, angka dengan 3, angka dengan 4, angka dengan 5, angka dengan 6. Kemudian gambar dengan 1, gambar dengan 2, gambar dengan 3, gambar dengan 4, gambar dengan 5, dan gambar dengan 6. Hanya bedanya antara mendaftar dengan diagram pohon hanya beda ininya saja, modelnya. Hasilnya pasti akan sama dengan yang mendaftar. Ini jumlahnya semuanya, ruang sampelnya ada 12. Oke, itu dengan 2 buah penyajian ruang sampel. Jadi satu dengan mendaftar, yang kedua dengan diagram pohon. Sehingga kesimpulan bahwa ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Ini kesimpulannya. Kemudian setiap anggota ruang sampel disebut titik sampel. Itulah anak-anak bahwa yang terpenting adalah kita memahami apa itu ruang sampel, apa itu titik sampel, dan juga apa itu adalah kejadian. Mudah-mudahan kita anak-anak semua bisa memahami tentang apa yang disampaikan oleh saya. Ini adalah salah satu moto bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan berhasil. Sesungguhnya di samping kesulitan pasti ada kemudahan. Yang terpenting adalah kita berusaha. Bisa tidaknya kita serahkan kepada yang kuasa. Yang terpenting kita adalah usaha. Kalau kitanya sungguh-sungguh, insya Allah pasti akan berhasil. Jadi belajar pun ataupun kita dalam kehidupan sehari-hari harus sungguh-sungguh. Jangan sekali gagal lemes, sekali gagal malas, sekali gagal kakiyang. Nah, ini harus sungguh-sungguh. Karena pas setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Mudah-mudahan baik di dalam pembelajaran ataupun di dalam kehidupan kita, baik itu kehidupan di dalam keluarga, kehidupan bermasyarakat, yang terpenting adalah kita usaha. Hasil tidaknya adalah serahkan pada yang kuasa. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Jangan lupa anak-anak selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, dan juga selalu menjaga protokol kesehatan. Ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.